Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Salam kompak selalu, salam mengudara buat teman-teman semuanya. Guys, di kesempatan kali ini aku ingin sharing tentang tanaman adenium yang tiba-tiba mempunyai daun bintik-bintik coklat seperti ini. So, yang sedang teman-teman lihat di video ini adalah koleksi beberapa tanaman adeniumku yang tiba-tiba daunnya itu terjadi bintik-bintik coklat kekuningan, teman-teman. Nah, jadi apakah ini berbahaya untuk adenium sendiri? Nah, mari kita bahas. Tapi sebelumnya, buat teman-teman nih yang baru mampir, jangan lupa tinggalkan like, komen, subscribe, bunyikan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube aku. Oke guys, jadi ada beberapa penyebab kenapa daunnya itu bisa berbintik coklat seperti ini. Yang pertama itu karena sebab alami ya, contohnya seperti kebanyakan melakukan penyiraman. Nah, jadi ini tidak hanya di penyiraman saja ya teman-teman, tapi lebih ke seperti pergantian musim. Jadi dari musim kemarau ke musim hujan. Karena seperti yang teman-teman lihat, sudah beberapa kali aku mengatasi untuk daun-daun yang kekuningan seperti ini ataupun kecoklatan seperti ini. Ini biasanya terjadi pada saat musim kemarau menuju musim hujan. Nah, jadi itu lebih ke kelembapan. Jadi buat teman-teman lebih dipahami lagi dalam melakukan penyiraman adenium, karena adenium itu sendiri dia tidak terlalu suka dengan air. Kalau misalkan kelebihan, itu bisa terjadi daunnya itu berbintik-bintik coklat seperti ini. Nah, terus bisa jadi untuk poin yang kedua itu karena kelebihan pupuk, teman-teman. Nah, seperti yang aku bilang di beberapa video, untuk semua jenis tanaman ataupun tanaman hias ya teman-teman, itu lebih bagus kita memberikan pupuk alami. Contohnya pupuk alami seperti apa? Kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran ayam, kotoran bebek, dan kotoran-kotoran lainnya. Jadi kurangi memberikan pupuk kimia yang kita beli-beli itu, teman-teman. Nah, jadi untuk cara mengatasinya itu gampang ya teman-teman, tapi sedikit agak ekstrim. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak mau melakukan pembuangan daun total seperti yang sedang teman-teman lihat di dalam video, teman-teman boleh membuang di area yang berbintik coklat itu saja, teman-teman. Jadi tidak harus memfruning total daun, tidak perlu, teman-teman hanya perlu untuk membuang bagian yang ada bintik coklatnya. Nah, untuk aku sendiri, aku lebih suka membuangnya, teman-teman, karena itu tidak butuh waktu lama. Kita bakal melihat daun baru itu keluar bakal lebih indah dari daun yang kita buang ini, teman-teman. Jadi teman-teman basing ya, mau seperti apa, mau dibuang semuanya boleh, mau disisakan dibuang yang bintik coklat itu aja juga boleh. Nah, jadi untuk pencegahan lainnya teman-teman bisa lebih ke intensitas penyiraman. Jadi benar-benar teman harus ngecek apakah media tanamnya itu benar-benar sudah kering. Karena aku sering terjadi nih teman-teman, bagian atasnya kering, tapi pada saat kita kerok sedikit aja itu masih lembab. Nah, untuk adenium sendiri itu tidak boleh, karena memang dia harus benar-benar kering baru kita melakukan penyiraman. Jadi kalau misalkan kita siram tapi kita tidak pernah mengorek untuk bagian media tanam bawahnya itu lembab, itu lama-lama bisa terjadi yang namanya pembusukan akar ataupun terjadi bonggolnya itu lembek, teman-teman. Jadi benar-benar untuk adenium itu kita harus menjaga intensitas penyiraman. Jadi
kalau aku pribadi untuk penyiraman bisa lah kita kontrol, kan tetapi kalau musim hujan nih teman-teman, aku sering sekali pada saat musim hujan itu terjadi bonggolnya lembek, bonggolnya busuk dan lain-lain sebagainya. Karena mau dipindah pun ini terlalu banyak teman-teman. Jadi di musim hujan pasti ada beberapa adeniumku itu yang jadi korban. Nah teman-teman, jadi selain yang poin 2 tadi yang aku sebutin, kenapa daun adenium itu bisa menguning ataupun berbintik-bintik coklat, yang pertama bisa jadi karena penyiraman, yang kedua bisa jadi karena pemupukan yang berlebihan. Ini ada poin yang cukup lumayan penting, yaitu jenis air teman-teman. Karena tidak semua pecinta adenium itu berada di desa, tidak semua pecinta adenium itu mempunyai air yang bersih untuk menyirami tanaman-tanaman adeniumnya. Jadi poin jenis air ini juga sangat-sangat penting teman-teman. Nah, di beberapa tanaman hias sangat peka terhadap jenis air yang digunakan. Nah, contohnya seperti air kota. Di kota itu kebanyakan air pump, jadi memiliki kadar klorin dan bahan kimia lain yang tinggi sehingga dapat menyebabkan daun menjadi coklat seperti ini teman-teman. Nah, jadi untuk keamanannya gunakan air suling saat menyiram tanaman. Bisa juga membiarkan air keran selama beberapa jam sebelum digunakan sehingga memberikan waktu bagi bahan kimia untuk menguap. Jadi kalau misalkan tidak ada air lain dan kepaksa disiram, teman-teman airnya itu ditampung aja dulu. Jadi setelah beberapa jam baru teman-teman melakukan penyiraman pada adenium ataupun tanaman hias lainnya. Nah baik teman-teman, ini aku masih memeriksa semua koleksi yang ada di perkarangan aku. Jadi ada sebagian yang memang aku pruning total daunnya, tapi ada sebagian juga aku hanya membuang beberapa daun yang terkena bintik-bintik hitam aja teman-teman. Jadi kalau masalah bintik-bintik hitam ini bukan di adenium saja ya teman-teman, jadi di semua jenis tanaman, apalagi tanaman hias. Terkadang kelebihan panas itu juga terjadi bintik-bintik hitam. Terkadang kekurangan cahaya sinar matahari juga terjadi yang namanya bintik hitam. Kadang seperti yang aku bilang penjelasan tadi, kelebihan air itu juga bisa terjadi bintik-bintik coklat seperti ini, dan kekurangan air itu juga bisa terjadi bintik-bintik coklat seperti ini teman-teman. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa semuanya itu harus di tengah-tengah teman-teman. Jadi proses intensitas penyiraman tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh terlalu sedikit. Untuk mataharinya itu tergantung. Untuk adenium dan juga bougainville itu full sinar matahari tidak apa-apa. Tapi seperti koleksi aglonema, tanaman hias aglonema, itu terkena cahaya sinar matahari dari pagi sampai sore bisa gosong teman-teman. Jadi mereka hanya memerlukan sinar matahari itu di pagi saja, hanya cukup beberapa jam, ukuran 3 jam saja teman-teman. Nah, jadi benar-benar ya benar-benar harus dipahami sekali ya. Jadi semuanya yang berlebihan tidak bagus, semuanya yang kekurangan juga tidak bagus teman-teman. Jadi benar-benar harus tepat. Nah, jadi kalau misalkan kelebihan sedikit nggak apa-apa, tapi jangan juga terlalu banyak. Nah, jadi ini yang sedang aku potong adalah adenium yang aku beli online. Jadi ini juga terkena teman-teman. Dan biasanya aku mengalami seperti ini pada saat pergantian musim, yaitu dari musim kemarau ke musim hujan. Itu biasanya terjadi seperti ini teman-teman. Dan solusi aku ya seperti ini, aku membuang semua daun yang terkena. Dan seperti yang aku bilang tadi teman-teman, boleh membuangnya semua atau memotong bagian coklatnya saja.
Oke, baik teman-teman semuanya, sampai di sini saja ya sedikit cerita-cerita, sedikit sharing aku pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah stay. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan sampai jumpa di konten video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.